terminal offensive side eye. Kita di sini akan menjelaskan tentang USG 4 dimensi. Apa itu USG 4 dimensi? USG 4 dimensi adalah jenis USG yang tidak hanya menampilkan gambar, tetapi menampilkan video juga, dan kita dapat melihat detail perkembangan janin. Dan orang tua juga bisa melihat detail wajah dan gerakan-gerakan sang buah hati. Apa sih waktu yang tepat untuk melakukan USG 4 dimensi? Waktu yang tepat untuk melakukan USG 4 dimensi yaitu pada awal kehamilan, pertengahan, hingga menjelang persalinan. Biasanya dokter akan menyarankan menjalani pemeriksaan USG 4 dimensi pada usia-usia kehamilan tertentu, seperti trimester pertama. Tujuan trimester pertama yaitu adalah untuk memastikan kehamilan, mengetahui usia kehamilan, memantau detak jantung bayi, serta memeriksa adanya gangguan pada kehamilan seperti resiko plasenta previa. Selanjutnya ada trimester kedua. Manfaat USG 4 dimensi pada trimester kedua adalah membantu dokter menegaskan diagnosis terhadap faedah struktur tubuh janin, mengukur pertumbuhan janin, memeriksa kemungkinan kematian janin dalam kandungan, atau melihat adanya kemungkinan janin kembar. Ada trimester ketiga. Tujuannya itu untuk mengetahui posisi plasenta menjelang persalinan, memeriksa kelainan rahim atau panggul ibu, serta mengatasi posisi dan pergerakan janin. Dokter juga biasanya merekomendasikan beberapa pemeriksaan apabila terdapat dugaan cacat bawaan, kelainan bawaan, atau kondisi medis lainnya seperti polip rahim, massa dalam ovarium, kondisi bibir sumbing yang tidak terdeteksi dalam USG dimensi kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat USG 4 dimensi. USG 4 dimensi sama seperti USG 3 dimensi dan 2 dimensi, yaitu untuk mengetahui keadaan janin, gangguan dalam janin, dan wujud janin. Bedanya USG 4 dimensi yaitu menggunakan teknologi yang lebih canggih, diantaranya menampilkan gambar bergerak yang lebih jelas. Selanjutnya, memudahkan dokter untuk mendeteksi adanya gangguan. Selain membantu orang tua melihat buah hatinya secara lebih nyata, manfaat USG 4 dimensi dapat membantu dokter kandungan dalam mendeteksi adanya abnormalitas pada janin atau gangguan pada organ tubuh janin. Pemeriksaan ini dapat mempermudah dokter dalam mengambil tindakan secara lebih tepat. Lalu, ada prosedur efektif untuk menegakkan diagnosis. Manfaat USG 4 dimensi sebagai salah satu alat penegak diagnosis dapat dikombinasikan dengan beberapa prosedur lain, seperti amniocentesis, pengambilan sampel cairan ketuban, hormon, kromosom, atau darah. Hal ini bertujuan untuk memastikan hasil diagnosis dan memberikan penanganan sesuai kondisi ibu atau janin. Prosedur pemeriksaan USG 4 dimensi. Pemeriksaan ini dilakukan di area perut. Biasanya pasien akan diminta untuk membuka pakaian bagian atas, dan ibu juga akan disarankan untuk tidak memakai pakaian berlapis untuk memudahkan pemeriksaan USG 4 dimensi. Selanjutnya ada tahap-tahap yang biasanya dilalui saat menjalani pemeriksaan USG 4 dimensi, yaitu ada pasien akan diminta untuk berbaring di tempat pemeriksaan, lalu dokter akan mengoleskan gel pada kulit perut yang berfungsi sebagai penghantar gelombang suara agar gambar lebih mudah ditangkap. Dokter akan mengoleskan gel pada bagian perut yang berfungsi untuk penghantar gelombang agar gambar ditangkap lebih jelas. Dokter juga akan menggunakan alat khusus bernama probe di bagian perut agar menghasilkan gambar. Dokter juga akan mengamati gambar untuk memeriksa hasil janin. Setelah pemeriksaan selesai, dokter akan menjelaskan hasil pemeriksaan USG 4 dimensi, termasuk jika ada masalah medis yang perlu dikhawatirkan. Nantinya orang tua juga akan mendapatkan hasil dari pemeriksaan USG 4 dimensi. Saya di sini akan menjelaskan tentang efek samping USG 4 dimensi.
Sampai saat ini belum terjadi efek samping 4 dimensi. 4 dimensi ini tidak usah dilakukan terlalu rutin karena dapat mengakibatkan resiko kelainan pada pertumbuhan janin. USG 45 dimensi ini memerlukan waktu sekitar 45 menit untuk membuat janin lebih banyak terpapar gelombang suara, getaran, dan energi panas yang ringan. Pemeriksaan ini tidak dianjurkan tidak terlalu sering dan harus dilakukan secara medis yang kompeten. Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Go!